menerima, melepas dan melupakan. Menerima saat ini, melepas yang sudah dan lupakan, kita ganti cerita yang baru. Seperti itu. Itu cara spiritual, yang ada yang spiritual seperti itu. Umpama dengan suami ya, suamiku harus menurut saya, kan gitu. Itu kan ego saya. Dulu itu sering, kenapa aku sudah begini kok kamu harus seperti ini kebenaran. Nah itu tadi kan ternyata oh iya, aku ki nrimo wong banyak kata-kata yang di telinga saya itu, wong ki mok sak derma. Sering dari kecil kan wong ki mok sak derma nglakoni, dari kitab apapun, mulai dari banyaklah saya pelajari tentang perjalanan itu. Ternyata juga kita tidak harus menjadikan orang seperti diri kita, tapi kita yang tahu jika saya tidak senang, lebih baik saya menghindar. Jadi kalau ada yang seperti saya difitnah atau apa, lebih baik saya menjauh. Itu untuk kepribadian saya sendiri. Untuk apa saya menanggapi? Saya bilang saja enggak, tentu saja enggak mau kan. Jadi lebih baik kita menghindar. Kita cari sesuatu yang baru. Dari situ perjalanan seperti itu. Kayak saya kalau nggak disukai orang, lebih baik saya menjauh tanpa kata-kata, kan gitu. Tanpa harus menjadikan kamu itu harus gini-gini, nggak perlu. Kuncinya apa, Bu, untuk menghilangkan rasa berdosa saya? Nah, kuncinya itu kan dari semuanya itu kita jatuh bangun itu karena berserah itu. Berserah. Ya. Kita berserah. Berserah terus sabar, bukan? Ya sabar narimo, sabar menjalani ya Bu ya. Ayo sabar mbek nerimo Pak. Jadi nerimo semuanya. Iya. Ya, sebenarnya kan kalau untuk belajar berspirit, kalau untuk sadar diri itu kan satu itu harus menerima ya Bu ya. Iya. Menerima dan sabar. Dan di situ kita tahu kebijaksanaan untuk diri kita sendiri. Sebetulnya semua permasalahan itu adalah pelajaran kita sendiri. Itu harus sadar seperti itu. Maunya ingin seperti saya, maunya ingin keinginan saya. Ternyata setelah saya pelajari, oh nggak perlu aku. Kalau saya nggak suka, kenapa kita tidak pergi dan menjadikan diri kita sendiri. Nah itu menjadikan diri kita sendiri saja, untuk menjadi bijaksana untuk diri kita sendiri. Yang lain terserah mau nyutin enggak. Gitu, ya. Bodoh amat saja enggak bodoh katanya seperti iya. Aman untuk diri kita sendiri. Dari perjalanan spiritual yang saya pelajari itu seperti itu. Yang untuk terakhir, kalau tidak sesuai dengan diri kita, enggak perlu. Coba gitu. Apapun pendapatnya, itu apapun pendapatnya itu pikirannya. Jadi tidak sama dengan pikiranku. Pendapatku kan seperti pikirannya dirinya sendiri. Kita baik saja itu. Seperti badak iya. Orang badak iya. Orang badak lah. Badak itu lurus gitu lah. Orang gemenggo. Ini kan gitu Bu. Orang urus. Yang penting diri kita nyaman dengan diri kita sendiri. Bukannya kadang ego penting. Untuk ego penting. Sekarang banyak filosofi untuk tentang waktu, tentang stoikoisme saiki. Itu tentang bagaimana kita menjalani hidup dengan berbagai macam permasalahan. Nah, seperti itu juga spiritual, Pak, tapi dengan berfilosofi. Banyak kok. Orang-orang dulu itu bukannya orang-orang pandai itu filosofi, bukan berspiritual. Filosofinya seperti ini. Kalau kita tidak senang, kenapa kita tidak letting go, katanya bahasa Inggris sih. Letting go. Bu, apakah orang beragama itu bisa kita katakan orang spiritual? Beragama itu kan nggak terdoktrin dengan gini, Mbak. Beragama itu ada syariat dan sebagainya. Tapi kalau kita berspiritual lebih dalam mengetahui bagaimana perjalanan kita dengan Tuhannya kok, Pas. Seperti bagaimana kita mengetahui kita dan Tuhannya kan. Tidak harus sekian dengan wirid sekian itu enggak. Bukannya dengan kita seperti ini, tapi itu juga pemahaman yang lain, Mas. Itu nanti saya tidak mau ke agama ya, soalnya kita berspiritual bebas kok. Tapi yang jelas itu spiritual itu tahu dirinya dan Tuhannya itu. Bagaimana kita memahami dan sadar.
tentang kesadaran itu, sadar bahwa awake dhewe iki ono jalane. Menerima, melepas dan melupakan, menerima saat ini, melepas yang sudah dan lupakan, kita ganti cerita yang baru. Seperti itu. Itu cara spiritual, yang ada yang spiritual seperti itu. Soalnya gini bukan persepsi orang itu bahwa orang spiritual kan dikatakan orang yang tidak punya agama gitu, tidak bertuhan, kan seperti itu. Iya. Tapi enggak juga itu pendapat, Pak. Jadi kita tidak harus kamu terserah. Itu kan pikiranmu dan pendapatmu. Kan gitu. Tapi untuk saya atau orang-orang spiritual punya pendapat sendiri kok tentang dirinya dan Tuhannya itu. Jadi aslinya terbalik ya, Bu. Kalau orang-orang beragama mengatakan orang-orang yang spiritual itu tidak tahu Tuhannya, tidak punya Tuhan. Nah, mungkin sebalik, padahal orang spiritual itu bahkan tahu diri dan Tuhannya. Siapa yang mengenal dirinya tahu Tuhannya. Tahu hidupnya. Bahkan welas asihnya itu orang spiritual, welas asih pendarmaan tanpa ada harus dicatat. Bahwa kadang itu ilmu melupakan juga, spiritual harus punya ilmu melupakan juga. Jadi itu wes bar ceritanya sudah kayak besok kita berjalan lagi, kita akan hidup murup jalan, kita tetap hidup berjalan terus, kita berjalan menuju kematian. Nah, kita perjalanan hidup kan kita baru ke perjalanan hidup toh, Pak. Nah, menuju kematian. Kematian itulah yang hidup sebenarnya kan gitu. Menuju kehidupan apa? Kita perjalanan hidup, ya. Sering toh kita perjalanan hidup. Nah, bagaimana memahaminya? Kan kita baru berjalan ke hidup, toh. Nah, seperti itu. Itu pemahaman saya loh, Mas ya. Karena ya sudah jatuh, pernah putus asa dan sebagainya, wes. Untuk saat ini, wes bodoh amat dengan orang lain kan sudah gitu. Menemukan hidup yang sesungguhnya. Iya. Orang berpikir seperti itu. Kita tidak menjadikan orang lain untuk seperti diri kita kok. Sekarang kan lagi marak, Bu. Di luar sana itu orang-orang yang kita anggap sebagai seorang yang punya spiritual tingkat tinggi, tapi justru malah bisnis, gitu. Ada yang mau belajar dikasih bayar sekian. Nah, tanggapan Bu Kanti terkait orang-orang yang kita anggap sebagai guru spiritual melakukan ini kayak itu gimana Bu tanggapan Bu? Nah, kalau itu untuk kita belajar itu kan tanggapan toh, Mas ya. Orang tinggal orangnya, tidak semua seperti itu. Betul. Tidak semua orang mau berguru atau kita mau berguru itu harus mengeluarkan uang. Itu pendapat dan orangnya sendiri mau kok, Mas. Orang yang belajar terus bagaimana kita jangan-jangan nanti kalau sudah dari situ kita bisnis lagi kan gitu. Sedangkan untuk dulu aku pernah ya orang-orang tua dari keluargaku nek merguru ngaulo. Jadi ngaulo bagaimana kita mengikuti terus paling gak kita sebagai membantu-bantu itu seperti itu mengaulo itu. Jadi kalau kita ada orang-orang guru-guru yang berspiritual atau punya ilmu terus dibisniskan atau dinilai dengan uang, itu memang tergantung orangnya, Mas. Tidak semuanya kok. Jadi jangan salah kaprah untuk menilai orang-orang spiritual semua kan gitu. Bahkan di pondok juga seperti itu toh. Banyak yang dibisniskan. Bahkan ya itu tergantung orangnya karena ego menurut saya. Rasa angkorone yang punya angkorone awak di orang itu karena punya keinginan yang lain. Tidak untuk yang bisnis seperti itu tergantung. Tidak semua orang spiritual atau seorang guru yang seperti itu. Ada kok. Terutama orang-orang yang tidak dipublikasikan atau apa ya, banyak kok yang punya ilmu-ilmu seperti itu. Kadang saya kalau lihat itu kasihan Bu ya sama orang-orang yang ikut itu. Iya. Tapi bagaimanapun dia mau kok. Nah, itu loh. Dia mau. Nah, terus kita mau bagaimana? Orangnya juga mau membayar kok. Bu, saya kan sering berjumpa dengan orang-orang yang belajar ilmu spiritual gitu. Dan rata-rata, bukan semuanya loh Bu ini, mereka itu punya masalah, entah itu masalah ekonomi gitu, masalah rumah tangga dan sebagainya. Nah, apakah tujuan orang
belajar spiritual itu untuk menyelesaikan masalah atau bagaimana, Bu? Nah, intinya, Bu. Itu kan kebangkitan spiritual itu dijatuhkan lagi tuh Mas. Dari seperti itu, terus dia mencari jati dirinya kemana-mana dengan perjalanan ke kuburan-kuburan, nanti tahu temu orang banyak, oh ceritanya seperti ini, nanti ke padepokan ini ketemu ini, nanti juga tidak situ saja, nanti itulah kebangkitan spiritual sebetulnya kalau sadar. Dari kejatuhan ekonomi, terus dari perselingkuhan, rumah tangga yang hancur dan sebagainya, itu memang dari situlah kita bangkit untuk yang sadar. Kalau nggak sadar, nah nanti bingung dengan cara-cara yang sesat seperti ini. Kalau kita sadar bahwa kita dinolkan itu bukan nol, tapi kita dibangkitkan jiwa kita. Itu. Soalnya kalau saya melihat orang-orang itu yang berargumen bahwa spiritual itu untuk tujuan menyelesaikan masalah, itu dia itu malah bingung. Contohnya gini Bu ya, belajar si A ya kan, masalahku kok jarang selesai, akhirnya ke B, kok bisa inginnya ke C, nah akhirnya dia kan bingung. Nah ya karena dia belum sadar tentang kenapa dijatuhkan, itu karena belum sadar. Kalau sadar, kenapa ya aku perono kok hudan kan, itu mungkin dari sananya ada apa-apa kan nggak tahu. Ya, itulah itu pendukung pengennya instan. Nah itu pengennya banyak kok yang ya kita kadang-kadang banyak bertemu dengan orang yang datang lah, aku pengen ngene Bu, dah iya kalau kita tidak berbuat masa ada yang instan. Nah kono kita hubungan dengan makhluk lain tapi tidak ada yang gratis. Tahukah dari diri kita sendiri sama semuanya itu. Makhluk-makhluk seperti yang kita minta instan itu sama, tidak mau gratis. Kalau tidak hubungan dengan makhluk lain dibawa sertifikat utang ya Bu ya. Iya. Ya seperti itu. Kalau sudah jatuh, ya wis diam mau. Diam dulu. Jangan diam, tapi diam tetap usaha Mas. Diam ya usaha dengan doa berspiritual itu kadang-kadang kita juga menemukan jati diri dan ada pertolongan kok. Di balik kepasrahan ada keajaiban. Itu bagi saya. Di balik kepasrahan ada keajaiban. Pasti. Coba kalau kita waktunya panen besok saya bayar bank upomo ya gitu. Kadang-kadang bingung cari ke sana ke sini. Coba diam. Nanti tadi ada insting ide-ide itu. Aku kok kudu nyilekno kono. Toh aku kok dedep dikei wong to, enggak tahu. Tapi itu dibalik berserah diri. Sering ya bukan tinggal. Aku sering mengalami. Pokoknya makanya saya bisa bilang saya sudah mengalami sendiri. Dibalik pasrah kita ada keajaiban. Itu pasti ada jalan keluar. Hukum alam ya. Hukum alam. Coba rasakan sendiri. Saya enggak omong-omong kok ini. Karena yakin bahwa kita itu mung sadar mau nglakoni. Jadi kan ada yang menjalankan, masa yang kuasa itu kita sudah berusaha kok mendolimi sana atau gini membuat tersiksa kan enggak. Tapi kan yakinnya itu loh Mas yang nek ora yakin, aku berserah lah ngene-ngene. Yo ngono. Tapi kalau yakin aku ada jalan keluar. Yakin ada. Ya ada. Tapi kadang wis urung-urung semua kok nang ngene enak ngene-ngene ya ngono-ngono kan hasilnya. Berserah pasti ada keajaiban gitu. Berserah itu dalam berserah itu kayak apa Bu? Kalau kita sudah berusaha ya. Kalau kita muslim kan sholat, wiridan itu kan katanya berserah. Tak ada yakin kok Mas. Yakin tidak harus sholat untuk yakin itu. Orang sholat juga belum ada yakinnya kok. Maksudnya kita begini gini yakinnya itu loh. Yakin tuh kok kuncinya itu hidup itu yakin. Keyakinan itu yang tidak yakin pada diri kita sendiri dan yakin kalau kita